Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Purnama Grisale, channel yang berisi tentang tutorial mata pelajaran informatika dan juga vlog keluarga. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang mengenal deep learning, pendekatan pembelajaran baru dari Mendikdasmen. Ya. Apa itu deep learning? Dalam konteks pendidikan, deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan penguasaan kompetensi secara mendalam dalam cakupan materi yang lebih sempit. Dalam deep learning, siswa didorong untuk secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan menyelami topik yang sedang dipelajari, sehingga ia dapat menjelajah lebih dalam dan menikmati keindahan panorama dari topik tersebut. Pendekatan pembelajaran deep learning atau belajar secara mendalam adalah kontras dari pendekatan pembelajaran surface learning atau belajar di permukaan yang berusaha membahas banyak materi secara luas dengan mengorbankan proses pemahaman dan peningkatan kompetensi dari para peserta didik. Siswa akhirnya hanya terpaksa menghafal banyak hal tanpa dapat memanai, memiliki, dan menikmati proses pembelajarannya. 3 elemen utama dalam deep learning. Yang pertama adalah meaningful learning, yang kedua adalah mindful learning, yang ketiga adalah joyful learning. Melalui proses meaningful learning, siswa dapat memanai hal-hal yang sedang ia pelajari. Kemudian melalui proses mindful learning, siswa dapat menjadi agen aktif yang secara sadar berniat untuk mengembangkan pemahaman dan kompetensinya. Proses joyful learning membuat siswa menjadi termotivasi dalam menjalani proses pembelajarannya. Mari kita bahas bersama-sama ya. Mulai yang pertama, meaningful learning. Teori meaningful learning yang dicetuskan oleh David Ausubel menjelaskan proses pembelajaran di mana guru membantu siswa untuk mengaitkan konsep baru yang akan diajarkan dengan konsep-konsep yang sebelumnya sudah mereka pahami. Proses belajar meaningful learning ini bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. Misalnya, untuk memperkenalkan penjumlahan pecahan, kita bisa mulai dengan penjumlahan benda-benda yang lebih konkret terlebih dahulu. Contohnya ya, ini 1 ayam ditambah 2 ayam sama dengan 3 ayam. 1 bola ditambah 2 bola sama dengan 3 bola. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Ya, kalau dituliskan dalam matematika seperti ini ya. 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Atau 1 ayam ditambah 2 bebek sama dengan 1 unggas ditambah 2 unggas sama dengan 3 unggas. 1 lusin ditambah 2 kodi sama dengan 12 buah ditambah 40 buah sama dengan 52 buah. 1/2 ditambah 2/3 sama dengan 3/6 ditambah 4/6 sama dengan 7/6. Ya, itu contohnya. Kemudian yang kedua adalah mindful learning. Mindful learning seringkali dikenal sebagai metakognisi dalam teori pendidikan. Dalam mindful learning, siswa diajak untuk senantiasa sadar akan proses pembelajaran yang sedang ia jalani. Kesadaran ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama, kesadaran akan hal-hal yang sudah ia pahami atau kuasai sebelumnya. Yang kedua, kesadaran akan hal-hal yang belum ia pahami atau kuasai. Yang ketiga adalah kesadaran akan pentingnya pemahaman atau penguasaan kompetensi dari apa yang ia sedang pelajari. Yang keempat, kesadaran akan alur proses pembelajaran yang ia jalani demi tercapainya pemahaman atau kompetensi yang ingin ia capai. Yang kelima, kesadaran akan kemajuan pemahaman atau kompetensi setelah merefleksikan proses pembelajaran yang ia lewati. Yang keenam, kesadaran akan hal-hal yang masih dapat dieksplorasi lebih lanjut dalam proses
pembelajaran berikutnya. Dengan demikian, siswa dituntun untuk menjadi agen aktif yang bertanggung jawab atas proses pembelajarannya sendiri. Berbeda dengan orang dewasa, kesadaran ini bukanlah sesuatu yang dapat timbul secara otomatis dalam diri anak-anak, sehingga guru harus terus-menerus menghidupkan kesadaran ini dari awal sampai akhir proses pembelajaran. Misalnya, guru bisa membiasakan siswa untuk selalu membuat kesimpulan pembelajaran sendiri di akhir sesi ajar dan merefleksikan perkembangan pemahaman atau kompetensinya. Melalui proses refleksi ini, siswa dapat memahami kekuatan dan kelemahan mereka masing-masing, serta memiliki target yang lebih jelas untuk pembelajaran berikutnya. Yang ketiga yaitu joyful learning. Joyful learning menekankan pentingnya menciptakan suasana belajar yang positif agar siswa dapat menikmati setiap bagian dari proses pembelajaran. Contohnya, pendekatan pembelajaran melalui permainan atau game atau aktivitas interaktif dapat membuat siswa lebih antusias dalam belajar. Hal ini penting untuk mendorong anak-anak agar lebih terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan menikmati pengalaman belajarnya. Terlebih lagi jika dipadukan dengan aspek meaningful dan mindful learning, kita berharap siswa dapat memiliki motivasi intrinsik dalam belajar dan akhirnya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Benarkah deep learning akan menggantikan kurikulum merdeka? Pendekatan deep learning yang diusulkan Mendikbudrismen Bapak Abdul Muti ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti kurikulum merdeka, melainkan sebagai pendekatan pembelajaran baru yang bisa saja diterapkan di dalam kurikulum yang ada. Artinya, deep learning bukanlah kurikulum baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang menitik beratkan pada pemahaman konsep dan eksplorasi secara mendalam. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa pendekatan ini di masa depan akan mempengaruhi penyusunan kurikulum di Indonesia, tergantung bagaimana implementasinya berjalan dan dampaknya terhadap peningkatan kualitas belajar siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa sekali lagi selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan tentunya subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.